Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran SKI kita melanjutkan materi tentang Fathul Mekah. Masih ingatkan anak-anak ketika kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dan Nabi Muhammad menolak negosiasi dari kaum kafir Quraisy. Yang perlu kita ingat dari peristiwa Fathul Mekah ini adalah penaklukan kota Mekah terjadi tanpa adanya pertumpahan darah. Adapun cara Nabi Muhammad untuk menghindari pertumpahan darah adalah dengan mengumpulkan 12.000 orang pasukan sudah menggentarkan kaum kafir Quraisy. Selanjutnya mendirikan tenda dan membuat api unggun ketika beristirahat di Murul Dahram. Dengan api unggun yang menyala dan asapnya yang mengepul di udara sampai terlihat ke kota Mekah, sehingga membuat kaum kafir Quraisy merasa khawatir. Sehingga kaum kafir mengutus Abu Sufyan untuk menyelidiki perkemahan kaum muslim. Namun Abu Sufyan tertangkap basah, dan pada saat itulah atas saran para sahabat akhirnya Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Selanjutnya menyusun strategi dengan membagi pasukan menjadi 4 kelompok. Dari sebelah utara pasukan dipimpin oleh Jubair bin Awam. Dari selatan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dari sebelah barat pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Ubaidah. Dari bagian hulu atau dari atas Bukit Hind dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini merupakan cara untuk mengepung kota Mekah dari semua penjuru. Nah, cara berikutnya pasukan bergerak dengan mengumandangkan kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Dengan suara yang menggema dari pasukan muslim ketika memasuki kota Mekah semakin membuat kaum kafir Quraisy merasa takut. Nah, ketika pasukan muslim memasuki kota Mekah, mereka masuk dengan aman dan selamat. Tidak ada perlawanan yang berarti dari pasukan kafir Quraisy, meskipun sempat mengalami perlawanan dari sebelah selatan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan itu dapat diatasi setelah pasukan kafir Quraisy mengalami kekalahan dan melarikan diri. Selanjutnya memerintahkan Abu Sufyan untuk membacakan maklumat. Di antaranya, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan berarti aman. Yang kedua, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram berarti aman. Dan barang siapa yang menutup rumahnya berarti aman. Nah, orang-orang Quraisy melakukan apa yang disebutkan dalam maklumat tersebut, sehingga pasukan muslim berhasil memasuki kota Mekah tanpa ada perlawanan dan pertumpahan darah. Tepatnya pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Tentunya semua itu tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa yang dilakukan Nabi Muhammad beserta kaum muslimin setelah berhasil memasuki kota Mekah? Yang pertama adalah Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin membersihkan Ka'bah dari patung berhala yang pada saat itu dipenuhi 360 berhala. Selanjutnya kaum muslimin melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dan pada tanggal 21 Ramadan, Nabi Muhammad memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Selanjutnya Nabi Muhammad menemui orang-orang kafir Quraisy dan Nabi Muhammad memaafkan dengan tulus segala perlakuan yang pernah mereka lakukan. Ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, menjadi seorang yang pemaaf dan tidak pendendam, berani mencegah kemungkaran dan kebatilan, menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana, dan selalu bersyukur atas nikmat dan pertolongan Allah. Selanjutnya, Nabi Muhammad menyerahkan kunci kepengurusan Ka'bah kepada Utsman bin Talha. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak menginginkan kekuasaan atas kota Mekah.
Nah, anak mu'allimah, peristiwa Fathul Makkah ini diabadikan Allah dalam surah Al-Fat dan surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Dan untuk mengenang kemenangan umat Islam dalam peristiwa Fathul Makkah, maka pada malam Idul Fitri umat Islam dianjurkan mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih yang kita kenal dengan malam takbiran. Demikianlah materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.